Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes UTBK. Amin. Oke, di video kali ini kakak akan memberikan soal-soal terbaru ya yang keluar di tahun 2023 yang lalu, teman-teman. Jadi kita akan membahas soal pengetahuan kualitatif yang kegiatan itu simpel, teman-teman, tapi banyak yang kegocek nih. Nah, bagaimana soalnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman ya. Di sini ada soal asli UTBK SNBT tahun 2023 ya. Kita diminta untuk mencari nilai bentuk dari ini. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman tuh perlu tahu beberapa sifat eksponen ya. Nah, di sini kakak akan tulis ya, sifat-sifat apa aja yang diperlukan untuk menjawab soal nomor 1 ini ya, teman-teman ya. Nah, sifat eksponen yang kita butuhkan, ya eksponen itu, kalau teman-teman nggak tahu, istilah eksponen itu artinya perpangkatan ya. Nah, sifat eksponen yang perlu teman-teman tahu untuk menjawab soal yang pertama ini adalah ada sifat dari, kalau kita punya A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, nah ini sama artinya dengan A pangkat M dikali N. Atau ini sama aja kayak, kita balik ya, posisi M sama N-nya boleh kita ubah menjadi seperti ini. Nah ini akan sama aja teman-teman. Oke, ini sifat yang pertama ya. Lalu sifat yang kedua apa? Nah sifat yang kedua teman-teman perlu tahu, kalau kita punya A pangkat M per B pangkat M, ini sama aja seperti A per B pangkat M. Oke, nah sekarang coba kita ulik nih ya, soal nomor 1 ini. Kita lihat, kalau di bagian pilihan gandanya, ya, ini di sini sudah tidak ada bentuk perpangkatannya lagi kan? Artinya apa? Artinya perpangkatannya pasti akan habis. Itu adalah cara mencari idenya untuk menjawab soal ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ya. Kita punya di soal ini adalah 20 pangkat setengah dibagi dengan 5 pangkat setengah dipangkatkan lagi 3, teman-teman. Oke, di sini ada sama-sama pangkat setengah ya. Nah, sekarang kita tukar posisi yang bawah ya, 20 pangkat setengah, kita ubah menjadi 5 pangkat 3 pangkat setengah ya. Dengan sifat nomor 1 ini ya, yang udah kakak tulis ya, yang ini ya. Oke, nah selanjutnya ya kita lihat 5 pangkat 3, artinya apa? 5 dikali 5 dikali 5, yaitu adalah 125. Berarti kita punya apa? 20 pangkat setengah dibagi dengan 125 pangkat setengah. Oke, nah dengan sifat yang nomor 2 ya teman-teman ya, ini bisa kita ubah menjadi 20 per 125 ya, dipangkatkan setengah. Oke, nah 20 sama 125 bisa kita sederhanakan kan, menjadi apa? Sama-sama dibagi 5, yaitu menjadi 4 per 25 ya teman-teman ya, 4 per 25. Oke, ini pangkat setengah, jangan sampai lupa. Oke, berarti ini apa? Ya dengan sifat nomor 2 tadi, ini sama aja kayak apa? Ya 4 pangkat setengah, atau pangkat setengah itu artinya apa? Teman-teman masih ingat? Ya akar ya. Ini adalah akar 4 per akar 25 dengan sifat yang nomor 2 tadi ya, yang ini teman-teman. Yang ini ya, oke. Nah, lanjut, berarti ini kita tulis akar 4. Berarti berapa bilangan yang sama, berapa kali berapa yang hasilnya 4 gitu ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Berarti ini adalah, akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5. So, untuk soal nomor pertama, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Super easy. Oke. Bagaimana teman-teman untuk soal pertama ya? Semoga teman-teman paham ya. Di sini teman-teman harus tahu sifat eksponen. Bagaimana cara menghafalnya? Untuk sifat eksponen teman-teman mesti sering latihan. Otomatis nanti bakal hafal sendiri. Oke. Nah, untuk lanjut ke soal nomor 2, jangan lupa untuk subscribe channel Riantian ya teman-teman ya, dan nyalakan tombol loncengnya tuh sampai kelibet ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman terus dapat update video dari Kak Rian. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ya, masih perihal eksponen teman-teman. Nah tapi di sini agak sedikit beda ya, kita mau cari nilai bentuk dari ini
Ya, by the way ini soal asli juga di tahun 2023. Nah, idenya adalah kita lihat pilihan ganda. Pilihan gandanya tidak ada pangkatnya lagi, artinya apa? Pangkatnya pasti bakal habis, ya, atau ya, bisa dibilang dicoret gitu ya teman-teman ya. Ada yang hilang nantinya. Nah, sekarang kita coba ubah teman-teman ya. Di sini juga teman-teman mesti tahu beberapa sifat eksponen ya. Mungkin kakak tulis juga di sini. Jadi sifat eksponen pertama yang perlu teman-teman tahu di bagian ini adalah kalau kita punya A pangkat min 1 ya, atau min n lah gitu ya. Ini sama aja kayak seperti A1 per A pangkat n. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Kalau kita punya 1 per A pangkat min N, ini sama aja kayak A pangkat N. Oke, itu dulu ya. Nah, terus sifat yang perlu teman-teman tahu juga kalau kita punya A dikali B pangkat M, ini sama aja kayak A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, nah sekarang kita coba menjawab untuk soal ini ya. Nanti kalau ada perlu sifat yang perlu kita tambahkan, nanti kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita punya soal itu adalah 6 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat min 1 dikali 4. Oke? Nah, ini adalah pangkat sepertiga. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Kita punya 6 pangkat 5. Di bawahnya kita punya 3 pangkat min 1. Oke? 3 pangkat min 1, berarti kalau kita ubah pakai sifat nomor 2, dia menjadi naik kan ya. Jadinya adalah kita punya 6 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 per 4. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu teman-teman bentuk bilangannya. 6 pangkat 5, 6 itu bisa kita ubah, kita pecah menjadi 2 kali 3. Ya, kenapa diubah jadi 2 kali 3, Kak? Soalnya di sini ada 3 pangkat 1, yaitu bilangan 3, dan 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nanti 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, teman-teman. Berarti kita punya 2 kali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 per 2 pangkat 2 per sepertiga. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini pakai sifat nomor 3, sama aja kayak 2 pangkat 5 ya. 3-nya juga pangkat 5. Ini jadi 3 pangkat 1. Oke, per 2 pangkat 2. Gitu ya. Ini kita hapus saja. Ya, kita benerin dulu kurungnya seperti ini. Pangkat sepertiga, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang bagian yang ini, ya teman-teman ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Berarti kan kalau pembagian itu pangkatnya dikurang ya. Nah, ini ada lagi sifat kan? Kita tulis di sini mungkin sifat keempat. Kalau kita punya A ya, pangkat M dibagi A pangkat N, sama aja kayak A pangkat M dikurang N. Kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, sama aja kayak A pangkat M tambah N. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Berarti yang ini kita kurang pangkatnya. Berarti 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikurang 2. Yang ini perkalian kan ya, yang bagian ini. Berarti 3 pangkat 5 ditambah 1. Oke. Nah, di sini berarti 2 pangkat 5 kurang 2 yaitu 2 pangkat 3. 3 pangkat 5 plus 1 berarti 3 pangkat 6. Gitu ya. Nah, dengan sifat yang nomor 3, teman-teman, ya, nomor 3, yang ini, berarti ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 dikali sepertiga, ya, dikali 3 pangkat 6 dikali sepertiga. Atau sama aja kayak 2 pangkat 1, ya, dikali 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2 adalah 18. So, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D. Super easy. Oke, bagaimana teman-teman untuk soal nomor 2 ini? Agak sedikit panjang sebenarnya penjelasannya. Cuman, kalau teman-teman sudah paham sifat-sifat eksponen gitu ya, teman-teman pasti bakal cepat ngertiinnya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang butuh modul atau buku untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman harus memiliki buku Besti SNBT 2024. Kenapa? Karena bukunya itu super komplit teman-teman ya. Ada materi, dan materinya itu per subtes.
Ada juga soal asli ya dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ya, tahun kemarin. Dan ada juga full pembahasan. Jadi setiap soalnya itu pasti ada pembahasannya atau kunci jawabannya, teman-teman. Cara pembeliannya gimana? Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, buku ini tuh kami buat ya, Kak Rian dan tim Maksima, lalu Kak Faiz dengan tim Alfaiznya membuat buku ini itu melalui riset yang ya cukup lama, teman-teman. Tentunya ini menjadi best seller di tahun 2023 kemarin. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan ya. Sekarang lagi promo pre-order yang tadinya harga 110.000, sekarang hanya 99.000 rupiah. Nah, sekarang buruan di order, jangan sampai kehabisan ya, karena tahun kemarin tuh banyak yang kehabisan. Oke, ditunggu ya. Thank you. Oke, soal nomor 3 ini prediksi dari kakak ya. Jadi ini soalnya sebenarnya simpel, tapi banyak yang kegocek ya, tapi caranya gampang banget loh. Super easy, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan pemfaktoran, teman-teman. Ya, kita perhatikan bagian yang atas atau pembilangnya. Ini bisa kita faktorkan atau kita keluarkan 7 pangkat 2018-nya menjadi 7 pangkat 5 dikurang 1. Oke, ada yang tahu teman-teman dari mana? Nah, ini kalau kita kali pelangi ya, teman-teman, ini dikali ini menjadi 7 pangkat 2018 tambah 5. Yaitu 7 pangkat 2023. Yang ini dikali ini, jadinya adalah minus 7 pangkat 2018. Jadinya seperti ini kan. Oke. Nah, kenapa kita faktorkan? Ya, karena kita akan menyederhanakan bentuknya, teman-teman. Di pilihan gandanya bentuknya sangat sederhana kan? Iya nggak? Berarti idenya adalah kita harus menyederhanakan bentuknya. Makanya kita faktorkan gitu ya. Nah, yang bawah juga sama. Kita keluarkan 7 pangkat 2016-nya. Maka ini menjadi 7 pangkat 5. Oke? Kenapa pangkat 5? Ya karena kan 2016 tambah 5 adalah 2021 ya. Dikurang 1. Ya, dengan konsep yang sama. So, di sini bisa ada yang dicoret, teman-teman. Ini kita coret aja. Ya, karena pembagiannya hasilnya 1. Lalu yang ini 7 pangkat 2018, sorry. Dibagi dengan 7 pangkat 2016. Artinya adalah 7 pangkat 2018 dikurang 2016. Oke, sifat eksponen jangan sampai lupa. Berarti ini 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 7 dikali 7, yaitu adalah 49. So, jawabannya adalah yang D. Super easy. Oke, kita udah sampai soal nomor 3 nih, teman-teman nih. Semoga teman-teman ngerti dan paham ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya, teman-teman ya. Soal nomor 4, oke? Nah, ini dia soal nomor 4, teman-teman. Ya, soal nomor 4 ini kita perhatikan baik-baik. Di sini kita punya 4 pangkat 2x dikali 12 per 4 pangkat x plus 1 sama dengan 9. Yang ditanyakan adalah nilai dari 4 pangkat 3x, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ya, caranya adalah kita sederhanakan seperti biasa ya. Kita punya 4 pangkat 2x dikali 12 atau sama aja kayak 12 dikali 4 pangkat 2x per 4 pangkat x plus 1. Nah, teman-teman jangan sampai lupa. Ada sifat eksponen ya. Kalau kita punya a pangkat m tambah n ya, ini sama aja kayak a pangkat m dikali a pangkat n. So, 4 pangkat x plus 1 bisa kita pecah menjadi ya 4 pangkat x dikali dengan 4 pangkat 1 di situ ya. Sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ada pembagian ya. Yang ini 12 dibagi 4 bisa ya menjadi 3. Yang ini juga sama, 4 pangkat 2x dibagi 4 pangkat x. Berarti 12 bagi 4 itu adalah 3. Oke? Ini pakai biru aja, pakai merah aja ya. Oke, 12 bagi 4 adalah 3. Lalu di sini 4 pangkat 2x dibagi 4 pangkat x, berarti pangkatnya dikurang. 2x dikurang x, teman-teman. Berarti x ya. Sisanya adalah 4 pangkat x, sama dengan 9. Berarti 4 pangkat x-nya itu adalah 9 dibagi 3. Ya, 9 bagi 3 berapa, teman-teman? Ya, benar banget, 3. Nah, tapi yang ditanyakan, Kak, itu adalah 4 pangkat 3x. So, gimana caranya? Ya, caranya adalah kita pangkatkan 3 ke 2 ruas, teman-teman. Kita pangkatkan 3 ke 2 ruas. Ya, jadinya apa? Ya, ini jadi 4 pangkat 3x, 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3, 9, 9 dikali 3 adalah 27. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Super easy. Oke, untuk soal nomor 4 ini, semoga teman-teman paham ya, ini prediksi dari kakak. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini teman-teman,
Ini ada XX-nya juga. Caranya kurang lebih sama teman-teman ya. Kita akan membuat 12 yang ini menjadi bentuk ya yang ini ya 3 kali 4. Nah, berarti kita punya di sini kita punya 3 pangkat X plus 1 dikali 4 pangkat X min 4 per, nah 12-nya kita pecah menjadi 3 sama 4. Kenapa? Karena pembilangnya ada bilangan 3 dan 4 ya teman-teman ya. Berarti 12-nya kita ubah menjadi 3 dikali 4 pangkat X min 2. Atau ini dengan sifat eksponen yang sudah kita jabarkan tadi di soal nomor 1 ya teman-teman ya. Sifat yang mana? Kalau kita punya A dikali B pangkat M, ini adalah kita bisa pecah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, berarti yang pernya ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X min 2 dikali 4 pangkat X min 2. Oke, nah dengan sifat eksponen lagi teman-teman ya. Ini kan pembagian berarti pangkatnya dikurang. Oke, ini pembagian berarti pangkatnya dikurang. So, kita punya 3 pangkat X plus 1 dikurang X min 2 dikalikan dengan 4 ya, X pangkat 4 pangkat X min 4 maksudnya dikurang X min 2. Berarti kita punya 3, X dikurang X habis, 1 dikurang minus 2. Berarti 1 plus 2 yaitu 3. Dikali dengan 4, X dikurang X habis, min 4 ditambah 2 ya, karena min 4 dikurang min 2. Berarti min 4 tambah 2 yaitu minus 2. Ini 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 dikali 3 yaitu adalah 27. Yang ini ya minus kan pangkatnya, berarti kita ubah ke bawah. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 itu adalah 16. So, jawabannya adalah 27 per 16 yang D. Super easy. Oke, udah 5 soal yang kita bahas tentang eksponen. Semoga teman-teman ngerti ya. Seperti biasa, ada soal latihan buat teman-teman. Ini dia soalnya. Ya, coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa ya teman-teman kalau bisa beserta alasannya kenapa jawabannya A, B, C, D atau E. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman seperjuangan kalian. Jadi teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai sini dulu video dari Kak Rian. Semoga teman-teman bisa nonton video dari Kak Rian selanjutnya. Thank you.